Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Fitr Ramadan. Saya dari kelas A. Di sini saya akan memberikan ada sebuah kasus yang akan kita jawab dengan filsafat ilmu. Jadi ada di sebuah desa kecil yang terkenal dengan komunitas yang religius. Lalu datang seorang dokter yang akan memulai praktik di desa tersebut. Nah, dokter ini sangat bertekad untuk memberikan pengobatan terbaik kepada orang-orang yang ada di sana. Nah, tapi orang-orang di sana itu tidak bisa dibilang tidak terlalu menerima dokter itu. Bahkan ada satu pasien, seorang ibu muda itu mengungkapkan bahwa dia lebih milih mengandalkan doa dan pengobatan tradisional yang telah diwariskan dalam komunitasnya. Jadi kayak turun-temurun gitu. Nah, mereka menganggap, bukan mereka sih, ibu itu menganggap bahwa pengobatan modern ini seperti saja melangkahi kekuasaan Tuhan. Seperti itu. Situasi ini juga membuat dokter itu dilema dong. Maka dokter itu berusaha mencari cara untuk menjembatani antara ilmu kedokteran dan kepercayaan yang mendalam dalam komunitas tersebut. Dengan penuh perhatian, ia berusaha mendengarkan dan memahami pandangan pasien-pasiennya, sambil tetap berupaya memberikan informasi yang akurat tentang kesehatan. Seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana filsafat ilmu dapat membantu menjembatani perbedaan antara praktik medis dan keyakinan agama? Dan apa peran etika dalam pengambilan keputusan ini? Langsung saja kita bahas. Let's go! Jadi di sini itu kita harus menjawab dengan pendekatan filsafat ilmu pada aspek epistemologi, metodologi, dan sumber kebenaran pengetahuan, ontologi terkait konteks, esensi masalah, dan aksiologi terkait etika dan tanggung jawab. Oke, saja kita jawab. Menurut ontologi, yaitu memahami esensi masalah, ontologi bertanya tentang apa hakikat dari sesuatu. Dalam kasus ini, ada perbedaan pandangan mengenai hakikat penyakit dan kesembuhan. Nah, dari sudut pandang medis nih, kita bahas dulu dari sudut pandang medis. Penyakit dianggap sebagai gangguan biologis seperti virus, bakteri, atau malfungsi organ yang bisa dijelaskan secara fisik. Nah, terus ada sudut pandang pasien. Penyakit mungkin dilihat sebagai cobaan, takdir, atau ujian spiritual karena mereka mempercayai bahwa bukan mempercayai sih, karena di desa itu religius kayak gitu. Bagi mereka, kesembuhan adalah hak prerogatif Tuhan, sehingga intervensi medis yang terlalu kuat dianggap melangkahi kuasanya. Lalu, bagaimana cara dokter ini menjembataninya? Dokter itu perlu menyadari bahwa bagi pasien yang ada di sana itu, realitas kesehatan bukan hanya soal tubuh fisik, tapi juga ketenangan jiwa. Dengan memahami esensi ini, dokter tidak akan langsung menghakimi alias langsung bertindak, melainkan melihat pasien sebagai manusia utuh. Lalu kita bahas yang kedua, yaitu epistemologi. Nah, epistemologi ini ialah sumber kebenaran dan cara mengetahuinya. Membahas tentang bagaimana sih kita tahu bahwa sesuatu itu benar. Di sini terjadi benturan metodologi. Nah, kita langsung bahas. Yang pertama, metodologi medis, yaitu menggunakan metode ilmiah, eksperimen, dan bukti empiris. Misalnya, kayak uji coba vaksin, seperti itu. Kebenaran bersifat objektif dan dapat dibuktikan. Lalu yang kedua, metodologi keyakinan. Berdasarkan pada wahyu, tradisi, dan iman, kebenaran bersifat subjektif keyakinan dan seringkali tidak memerlukan bukti fisik untuk dipercayai. Cara menjembataninya yang mana? Filsafat ilmu mengajarkan bahwa ada berbagai cara untuk mencapai kebenaran.
Dokter bisa menjelaskan bahwa ilmu medis adalah salah satu bentuk ikhtiar atau usaha manusia yang justru diperintahkan dalam banyak ajaran agama. Dokter bisa menggunakan bahasa agama untuk menjelaskan sains. Misalnya, vaksin ini adalah alat yang diciptakan melalui kecerdasan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk menjaga titipannya, yaitu tubuh kita sendiri, gitu. Lalu yang terakhir itu ada aksiologi, yaitu nilai, etika, dan tanggung jawab. Aksiologi bertanya, untuk apa sih ilmu itu digunakan dan apa nilai moral di dalamnya? Nah, disinilah peran etika menjadi kunci. Yang pertama, ada etika medis, yaitu ada prinsip autonomi, yaitu menghormati keputusan pasien, dan beneficence itu ialah berbuat baik demi keselamatan pasien. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Dokter memiliki tanggung jawab pencegah wabah di desa tersebut, namun ia juga punya tanggung jawab moral untuk tidak memaksakan kehendak yang melukai martabat keyakinan pasien. Nah, cara menjembataninya gimana? Dokter itu tidak boleh menggunakan pendekatan seperti kekuasaan ilmu atau merasa paling pinter di situ. Peran etika adalah mencari titik temu atau kompromi. Misalnya, dokter bisa bekerja sama dengan tokoh agama setempat untuk menjelaskan bahwa pengobatan medis tidak bertentangan dengan doa, melainkan saling melengkapi, gitu. Nah, kesimpulannya itu gimana? Bagaimana cara menjembataninya itu kesimpulannya? Filsafat ilmu membantu dokter tersebut untuk tidak hanya menjadi teknisi medis, tetapi menjadi filsuf praktis dengan langkah-langkah berikut yang bisa dicoba. Yang pertama, validasi, bukan negasi. Jadi, jangan membantah kekuatan doa. Bilang aja bahwa doa itu adalah penyembuh spiritual, sementara obat adalah penyembuh fisik. Keduanya bisa dijalankan secara bersamaan. Lanjut, yang kedua, gunakan tokoh kunci. Dalam komunitas religius, epistemologi atau sumber kebenaran seringkali datang dari tokoh agama. Jika tokoh agama mendukung medis, pasien akan lebih mudah menerima. Yang ketiga, pendekatan humanis, yaitu menghormati keputusan pasien atau autonomi. Sambil pelan-pelan kita menjelaskan serta memberikan edukasi tanpa kesan menggurui. Nah, peran etika dalam keputusan ini adalah memastikan bahwa setiap tindakan medis yang diambil tetap menjunjung tinggi martabat kemanusiaan pasien tanpa mengorbankan keselamatan nyawa mereka. Seperti itu. Jadi, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next kasus. Bye-bye.